Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa baru program studi D3 Keperawatan Blitar. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Pendahuluan. A. Pengertian, motivasi belajar adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk aktif, tekun, dan berkomitmen dalam belajar. Dalam materi ini, kita akan membahas konsep motivasi belajar khususnya dalam konteks mahasiswa baru program studi D3 Keperawatan. B. Pentingnya memiliki motivasi belajar. Studi keperawatan merupakan perjalanan yang menantang dan membutuhkan dedikasi tinggi. Motivasi belajar yang kuat sangat penting karena 1. Meningkatkan keterlibatan. Motivasi belajar yang tinggi akan lebih aktif, terlibat, dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 2. Mendorong kedisiplinan. Motivasi belajar yang kuat membantu menjaga kedisiplinan dalam menjalankan tugas, mengikuti jadwal belajar, dan mempersiapkan diri untuk ujian. 3. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Motivasi belajar yang tinggi cenderung memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan memanfaatkan kesempatan belajar dengan lebih baik. 4. Mengatasi rintangan, kesulitan dalam studi. Motivasi belajar yang kuat membantu untuk tetap bersemangat, mencari solusi, dan melanjutkan perjuangan. C. Tujuan motivasi belajar pada mahasiswa baru, membantu mengembangkan sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam perjalanan studi. Berikut ini penjelasan rinci tentang tujuan-tujuan tersebut. 1. Meningkatkan keterlibatan dan kepuasan belajar. Motivasi yang tinggi meningkatkan keterlibatan dan kepuasan belajar, memperdalam pemahaman dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian akademik. Motivasi yang tinggi meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian akademik dengan semangat, partisipasi aktif, dan hasil yang lebih baik dalam studi. 3. Meningkatkan kemandirian dan pengelolaan diri. Motivasi belajar meningkatkan kemandirian dan pengelolaan diri, termasuk mengatur jadwal, prioritas, dan disiplin diri untuk menghadapi tuntutan akademik dengan lebih efektif. 4. Membangun keyakinan diri dan motivasi internal. Membangun keyakinan diri dan motivasi internal membantu merasa mampu menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan dalam studi, serta mendorong pengembangan diri secara berkelanjutan. 5. Mendorong pengembangan keterampilan hidup yang relevan, termasuk manajemen waktu, ketekunan, dan berpikir kritis, memberikan manfaat yang meluas dalam studi keperawatan dan kehidupan pribadi serta profesional di masa depan. 6. Membantu menemukan minat dan motivasi dalam studi. Bantuan diberikan untuk menemukan minat dan motivasi dalam studi dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan praktik keperawatan, meningkatkan minat dan pemahaman terhadap relevansi pembelajaran. 2. Mengenal motivasi belajar. A. Definisi motivasi belajar dan peran pentingnya dalam pencapaian akademik. Motivasi belajar merujuk pada dorongan atau keinginan internal yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam belajar. Ini melibatkan keinginan untuk mencapai tujuan akademik, meningkatkan pemahaman, dan mencapai kesuksesan dalam pencapaian akademik. Peran penting motivasi belajar dalam pencapaian akademik meliputi 1. Meningkatkan keterlibatan. Motivasi belajar yang tinggi membuat seseorang lebih terlibat dalam proses pembelajaran, aktif mencari informasi, dan mengambil inisiatif dalam belajar. 2. Meningkatkan ketekunan. Mahasiswa yang termotivasi belajar akan tetap gigih dan tekun dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin timbul selama studi keperawatan. 3. Meningkatkan pemahaman. Motivasi belajar yang kuat membantu seseorang untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan materi pembelajaran. 4. Mendorong kreativitas. Motivasi belajar yang tinggi memotivasi seseorang untuk berpikir kreatif, menemukan solusi baru, dan menghadapi masalah dengan cara yang inovatif. B. Memahami perbedaan antara motivasi intrinsik, internal, dan ekstrinsik, eksternal. 1. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu, seperti minat, kepuasan pribadi, atau keinginan untuk memahami subjek. Contohnya, minat pribadi dalam keperawatan dapat menjadi motivasi intrinsik bagi seorang mahasiswa. 2. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari faktor eksternal, seperti pujian, hadiah, atau tekanan dari orang lain. Contohnya, mahasiswa dapat termotivasi belajar untuk mendapatkan nilai tinggi atau penghargaan dari dosen atau kesempatan kerja di masa depan.
C. Hubungan antara motivasi belajar dan keberhasilan studi. Motivasi belajar memiliki hubungan erat dengan keberhasilan studi. Motivasi belajar yang tinggi dapat mempengaruhi pencapaian akademik dan keberhasilan studi secara keseluruhan, melalui 1. Peningkatan fokus dan konsentrasi. Mahasiswa yang termotivasi belajar akan lebih fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran, memungkinkan untuk menyerap materi dengan lebih baik. 2. Peningkatan kinerja akademik. Motivasi belajar yang kuat membantu untuk belajar dengan tekun, menguasai materi dengan baik, dan menghasilkan kinerja akademik yang lebih baik. 3. Meningkatkan daya tahan. Mahasiswa yang termotivasi belajar akan lebih tahan terhadap tekanan dan tantangan akademi, sehingga meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tugas dan ujian dengan percaya diri. 4. Peningkatan pemahaman konsep. Motivasi belajar yang tinggi mendorong mahasiswa untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dalam studi, yang dapat meningkatkan kemampuan dalam mempraktikkan keperawatan yang berkualitas. 3. Faktor motivasi belajar. 1. Memiliki tujuan yang jelas. Mahasiswa perlu menetapkan tujuan belajar yang spesifik dan terukur untuk memberikan arah dan motivasi dalam mencapai prestasi akademik dan pengembangan keterampilan. 2. Mengembangkan minat yang kuat. Mahasiswa mengeksplorasi dan menemukan minat yang kuat dalam bidang keperawatan untuk meningkatkan motivasi belajar dan pengembangan keterampilan. 3. Memahami relevansi materi. Mahasiswa perlu memahami relevansi materi pembelajaran dengan praktik keperawatan untuk meningkatkan motivasi belajar. 4. Membangun keyakinan diri. Membangun keyakinan diri penting dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa baru. Mengakui kekuatan, menghadapi ketakutan, dan merayakan pencapaian kecil dapat membantu dalam proses ini. 5. Menjaga keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan antara studi, kehidupan pribadi, dan kesehatan mental penting untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa baru. 4. Strategi meningkatkan motivasi belajar. A. Menjaga lingkungan belajar yang mendukung. Mahasiswa perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk meningkatkan motivasi belajar. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah 1. Memilih tempat yang tenang, seperti ruang belajar di perpustakaan atau kamar yang tenang di rumah. 2. Mengatur lingkungan yang nyaman, menyediakan meja kerja yang rapi, kursi yang nyaman, dan pencahayaan yang cukup untuk meningkatkan kenyamanan saat belajar. 3. Menghilangkan gangguan, seperti telepon genggam, media sosial, atau televisi yang dapat mengalihkan perhatian. B. Menerapkan teknik belajar efektif. Mahasiswa perlu menguasai teknik belajar yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar. Beberapa teknik yang dapat diterapkan. 1. Membaca dengan pemahaman, membaca materi dengan fokus, mengidentifikasi poin penting, dan membuat catatan untuk membantu pemahaman. 2. Membuat catatan, ringkas dan terorganisir saat membaca atau mendengarkan materi pembelajaran, yang dapat membantu pemahaman dan memudahkan revisi. 3. Melakukan latihan soal, untuk menguji pemahaman dan meningkatkan kemampuan penerapan konsep dalam situasi nyata. C. Menggunakan sumber daya yang tersedia. Mahasiswa perlu mengenal dan memanfaatkan berbagai sumber daya pembelajaran yang tersedia untuk meningkatkan motivasi belajar. Beberapa sumber daya yang dapat digunakan adalah 1. Perpustakaan. Mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh buku, jurnal ilmiah, dan materi referensi lainnya yang dapat mendukung pembelajaran. 2. Jurnal ilmiah. Mencari dan membaca jurnal ilmiah terkait dengan keperawatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu. 3. Platform pembelajaran online. Menggunakan platform pembelajaran online yang disediakan oleh institusi atau sumber belajar online untuk mengakses materi pembelajaran tambahan, video, atau kuis interaktif. D. Berkolaborasi dengan rekan sejawat. Mendorong kolaborasi antar mahasiswa dalam mempelajari materi dapat meningkatkan motivasi belajar dan saling memberikan dukungan. Beberapa cara untuk berkolaborasi adalah 1. Diskusi kelompok. Membentuk kelompok diskusi dengan rekan untuk membahas materi, bertukar pengetahuan, dan membantu memecahkan masalah. 2. Mengadakan sesi tanya-jawab. Mengatur sesi tanya-jawab atau kajian bersama untuk memperdalam pemahaman dan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. 3. Membentuk kelompok belajar dengan rekan untuk saling memotivasi, menyusun jadwal belajar, dan memberikan umpan balik konstruktif. E. Menghadapi tantangan dan frustasi. Mahasiswa perlu memiliki strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan belajar dan frustasi yang mungkin dihadapi.
Beberapa langkah yang dapat diambil adalah: 1. Memperbaiki pola pikir. Mengubah pola pikir negatif menjadi positif dan menggantikan pikiran yang meragukan dengan pikiran yang lebih percaya diri dan termotivasi. 2. Meminta bantuan. Tidak ragu untuk meminta bantuan dari dosen, tutor, atau teman sejawat ketika menghadapi kesulitan atau kesalahpahaman. 3. Mengatur strategi baru. Jika pendekatan belajar yang sedang dilakukan tidak efektif, mencoba strategi baru, seperti membagi materi menjadi bagian yang lebih kecil atau menggunakan sumber daya belajar yang berbeda. Penerapan strategi ini, mahasiswa baru program studi D3 keperawatan dapat meningkatkan motivasi belajar dan mencapai kesuksesan dalam studi keperawatan. Strategi ini membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengembangkan keterampilan belajar yang efektif, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan mengatasi tantangan belajar yang muncul. A. Mengidentifikasi hambatan motivasi. Mahasiswa perlu mampu mengidentifikasi hambatan yang mungkin menghambat motivasi belajar. Beberapa hambatan umum yang perlu diperhatikan adalah: 1. Ketidakjelasan tujuan. Ketidakjelasan tentang tujuan belajar dapat mengurangi motivasi. Penting bagi mahasiswa untuk menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. 2. Kurangnya rasa minat. Ketika materi pembelajaran tidak menarik minat, motivasi belajar dapat menurun. Mahasiswa perlu mencari cara untuk menemukan minat dalam studi dan melihat relevansi materi tersebut dengan praktik keperawatan. 3. Kurangnya dukungan dari lingkungan, seperti keluarga, teman, atau rekan sejawat, dapat menghambat motivasi belajar. Mahasiswa perlu mencari dukungan dari orang-orang di sekitar dan menjalin hubungan yang positif. B. Mencari dukungan. Mendorong mahasiswa untuk mencari dukungan dari sumber yang tepat dapat membantu mengatasi hambatan motivasi belajar. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah: 1. Dukungan dosen. Mahasiswa dapat menghubungi dosen untuk meminta bimbingan, memperoleh umpan balik, atau mencari saran terkait motivasi belajar. 2. Dukungan teman sebaya. Berbagi pengalaman dengan teman sebaya dapat memberikan dukungan emosional dan motivasional. Diskusi kelompok, kelompok belajar, atau kolaborasi dalam tugas dapat membantu membangun motivasi belajar. 3. Dukungan konselor akademik. Jika hambatan motivasi belajar lebih kompleks, mahasiswa dapat mencari bantuan dari konselor akademik yang dapat memberikan saran dan dukungan dalam mengatasi hambatan tersebut. C. Menjaga keseimbangan emosi. Penting untuk mengelola stres dan emosi yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Beberapa strategi yang dapat membantu menjaga keseimbangan emosi dan motivasi belajar adalah: 1. Manajemen stres. Mahasiswa perlu mengembangkan teknik manajemen stres, seperti meditasi, olahraga, atau aktivitas relaksasi lainnya, untuk membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan kesejahteraan mental. 2. Penciptaan rutinitas. Membangun rutinitas belajar yang teratur dapat membantu menjaga keseimbangan emosi. Memiliki jadwal yang terorganisir membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan fokus. 3. Istirahat yang cukup. Memastikan tidur yang cukup, istirahat yang memadai, dan waktu luang yang diperlukan untuk memulihkan energi dan menjaga motivasi belajar tetap stabil. Mengidentifikasi hambatan motivasi belajar, mencari dukungan yang tepat, dan menjaga keseimbangan emosi, mahasiswa dapat mengatasi rintangan yang mungkin menghalangi motivasi belajar. Dengan mengambil langkah-langkah ini, dapat mempertahankan motivasi belajar yang stabil, meningkatkan pencapaian akademik, dan mencapai kesuksesan dalam studi keperawatan. 6. Kesimpulan. 1. Motivasi belajar penting dalam pencapaian akademik karena memberikan dorongan, fokus, dan ketekunan untuk belajar dengan maksimal. 2. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu, sedangkan motivasi ekstrinsik dipengaruhi oleh faktor eksternal. 3. Motivasi belajar berhubungan dengan keberhasilan studi keperawatan karena memengaruhi keterlibatan, pemahaman, dan performa mahasiswa. 4. Faktor-faktor motivasi belajar seperti tujuan yang jelas, minat yang kuat, relevansi materi, keyakinan diri, dan keseimbangan hidup membantu menjaga motivasi belajar yang tinggi. 5. Strategi meningkatkan motivasi belajar meliputi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan teknik belajar efektif, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, berkolaborasi, dan mengatasi tantangan. 6.
Mengatasi hambatan motivasi melalui identifikasi hambatan, mencari dukungan, dan menjaga keseimbangan emosi membantu mempertahankan dan meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar yang kuat penting dalam mencapai kesuksesan studi. Memotivasi keterlibatan, kualitas pembelajaran, kedisiplinan, dan keyakinan diri untuk menjadi perawat berkualitas. Mahasiswa perlu menyadari bahwa motivasi belajar adalah kunci untuk sukses dalam karir keperawatan. Kesimpulannya, penting bagi mahasiswa baru program studi D3 Keperawatan Blitar untuk menerapkan strategi motivasi belajar yang telah dipelajari. Dengan menerapkan strategi ini, dapat meningkatkan pencapaian akademik, membangun keterampilan yang diperlukan, dan menjadi perawat yang berkualitas dan sukses di masa depan. 7 pertanyaan, pilih satu pertanyaan untuk dijawab. 1. Bagaimana motivasi belajar dapat mempengaruhi pencapaian akademik dalam studi? 2. Apa perbedaan antara motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik? Berikan contoh dari masing-masing jenis motivasi tersebut dalam konteks studi di keperawatan. 3. Bagaimana hubungan antara motivasi belajar dan keberhasilan dalam praktik keperawatan? Mengapa motivasi belajar penting dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi perawat yang berkualitas? 4. Bagaimana mahasiswa baru program studi D3 Keperawatan dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan motivasi belajar yang mungkin mereka hadapi? 5. Apa strategi yang efektif dalam menjaga motivasi belajar tetap tinggi selama studi keperawatan? Bagaimana mahasiswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka? 6. Mengapa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung penting bagi motivasi belajar? Bagaimana mahasiswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di sekitar mereka? 7. Bagaimana peran kolaborasi dengan rekan sejawat dalam meningkatkan motivasi belajar? Apa manfaatnya dan bagaimana cara mahasiswa dapat bekerja sama dalam pembelajaran? 8. Mengapa menjaga keseimbangan emosi penting untuk meningkatkan motivasi belajar? Apa strategi yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengelola stres dan menjaga keseimbangan hidup? 9. Bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan sumber daya pembelajaran yang tersedia, seperti perpustakaan, jurnal ilmiah, atau platform pembelajaran online, untuk meningkatkan motivasi belajar mereka? 10. Apa langkah konkret yang dapat diambil mahasiswa baru untuk menerapkan strategi motivasi belajar yang telah dibahas dalam materi ini? Tidak ada yang permanen kecuali perubahan itu sendiri. Salam sukses!